Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Ulfa akan menjelaskan tentang fatwa tentang jual beli. Fatwa tentang jual beli salam. Pertama, ketentuan tentang pembayaran. 1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya baik berupa uang, barang, atau manfaat. Kedua, pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Kedua, ketentuan tentang barang. Yang pertama yaitu harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Kedua, harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Ketiga, penyerahannya dilakukan di kemudian hari. Keempat, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Kelima, pembelian tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Keenam, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Fatwa tentang jual beli istisna. Pertama, ketentuan tentang pembayaran. Yang pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya baik berupa uang, barang, atau manfaat. Kedua, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Yang kedua, ketentuan tentang barang. Yang pertama, harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Yang ketiga, penyerahannya dilakukan di kemudian. Keempat, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Kelima, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Keenam, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Ketujuh, barang hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiar untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Ketiga, ketentuan lain. Pertama, dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan. Hukumnya mengikat. Yang kedua, semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istisna. Ketiga, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Kemudian, fatwa tentang jual beli mata uang atau al-sarf. Yang pertama, ketentuan umum. Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, tidak untuk spekulasi atau untung-untungan. Kedua, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga. Ketiga, apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dengan secara tunai. Keempat, apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi. Kedua, jenis-jenis transaksi valuta asing. Pertama, transaksi spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing atau falas untuk penyerahan pada saat itu, atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai. Sedangkan waktu 2 hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari. Kedua, transaksi forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan falas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 kali 24 jam sampai dengan 1 tahun. Hukumnya adalah haram karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari. Harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu Yang ketiga, transaksi swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan falas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan falas yang sama dengan harga forward dan hukumnya haram. Keempat, transaksi option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal lahir tertentu. Hukumnya haram karena mengandung unsur maisir. Ketiga, fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Kemudian, fatwa jual beli emas secara tidak tunai. Pertama, hukum. Jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi. Kedua, batasan dan ketentuan. Pertama, harga jual tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian. Kedua, emas yang dibeli dengan pembayaran
tidak tunai boleh dijadikan jaminan. Ketiga, emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijual belikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. Ketiga, ketentuan penutup. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Fatwa penjualan langsung berjenjang syariah perjalanan umrah. Pertama, ketentuan akad ijarah mausufafi al-zimab. Ketentuan mengenai perusahaan atau mujir. Yang pertama, perusahaan telah memenuhi semua objek legalitas formal dari pihak otoritas. Kemudian perusahaan wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan objek akad. Kemudian perusahaan wajib menyerahkan objek akad, yakni memberangkatkan anggota untuk melaksanakan umrah pada waktu dan program umrah sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad jika syarat-syaratnya telah dipenuhi. Keempat, perusahaan berhak memperoleh pendapatan berupa ijarah. Kedua, ketentuan akad jualah. Yang pertama, ketentuan mengenai perusahaan. Perusahaan sebagai jalil wajib memenuhi syarat-syarat legalitas formal termasuk surat izin usaha perjualan langsung dari pihak otoritas. Kemudian perusahaan wajib memiliki pedoman pelaksanaan pemasaran dan mekanisme pengawasan yang sesuai dengan syariah. Kemudian perusahaan wajib menjelaskan risiko-risiko yang mungkin akan dialami oleh peserta. Kemudian perusahaan wajib membayar imbalan yang dijanjikan kepada anggota jika anggota mencapai prestasi. Kemudian perusahaan wajib membuat akun setiap anggota secara tersendiri untuk membuktikan imbalan berikut sumbernya yang diterima oleh anggota sebelum objek akad ijarah. Selanjutnya yaitu fatwa tentang akad jual beli. Akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan objek yang dipertukarkan. Kedua, penjual adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Ketiga, pembeli adalah pihak yang melakukan pembelian. Keempat, wilayah adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik. Kelima, wilayah niyabiyah adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik. Keenam, mustaman ma'bi adalah barang atau hak yang dijual. Ketujuh, saman atau harga adalah harga sebagai imbangan atas musman yang dipertukarkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan fatwa-fatwa tentang bagi hasil. Yang pertama, fatwa tentang pembiayaan mudharabah. Fatwa DSN MUI nomor 7 DSN MUI 2000 tentang pembiayaan mudharabah. Bagi hasil adalah bentuk return dari konta investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini, LKS sebagai si babul mal membiayai 100% kebutuhan suatu proyek atau usaha, sedangkan pengusaha bertindak sebagai mudharib atau pengolah usaha. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, kecuali jika mudharib melakukan kesalahan yang disengaja. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpanan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib. Kemudian fatwa tentang akad mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan dan kerugian ditanggung sesuai kesepakatan bersama. Akad mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah dan disepakati dalam akad.
Sahib al-mal adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerjasama usaha mudharabah, baik berupa orang maupun orang yang dibersamakan dengan orang. Selanjutnya, fatwa tentang akad mudharabah mustarakah. Pertama, ketentuan umum. Mudharabah mustarakah adalah bentuk akad mudharabah di mana pengelola menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut. Kedua, ketentuan hukum. Mudharabah mustarakah boleh dilakukan oleh LKS. Ketiga, ketentuan akad. Pertama, akad yang digunakan adalah akad mudharabah mustarakah. Kedua, LKS sebagai mudarib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama nasabah. Ketiga, LKS sebagai pihak yang menyertakan dananya memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan. Keempat, bagian keuntungan sesudah diambil oleh LKS sebagai mustarik dibagi antara LKS sebagai mudarib dengan nasabah. Kelima, apabila terjadi kerugian, maka LKS sebagai mustarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan. Keempat, ketentuan umum. Pertama, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan syariah. Kedua, fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, fatwa tentang sistem distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Pertama, ketentuan umum. Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem akural basic maupun cash basic. Dilihat dari segi kemaslahatan, dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem akural basic, akan tetapi dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi. Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad. Kedua, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah. Selanjutnya, fatwa tentang prinsip bagi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Pertama, ketentuan umum. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil atau net revenue sharing maupun bagi untung atau profit sharing. Dilihat dari segi kemaslahatan, saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad. Kedua, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi penyelisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah. Kemudian, fatwa tentang perataan penghasilan dana pihak ketiga. Ketentuan umum. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan metode perataan penghasilan atau laba adalah peraturan pengakuan dan pelaporan laba atau penghasilan dari waktu ke waktu dengan cara menahan sebagian laba. Metode perataan penghasilan dengan membentuk dana cadangan adalah pengaturan distribusi keuntungan dari waktu ke waktu atas bagi hasil antara LKS dan nasabah. Profit Equalization Reserve adalah dana cadangan yang dibentuk oleh LKS yang berasal dari penyisihan selisih laba LKS yang melebihi tingkat imbalan atau hasil yang diproyeksikan untuk penyesuaian bagi hasil dana mudharabah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fatwa-fatwa tentang perkongsian. Pertama, fatwa tentang pembiayaan musyarakah. Syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja dengan tujuan memperoleh keuntungan. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad, dengan memperhatikan hal berikut. Yang pertama, penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak. Yang kedua, penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. Ketiga, akad dituangkan secara tertulis. Dua pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal berikut. Pertama, kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. Selanjutnya, fatwa tentang pembiayaan rekening koran syariah musyarakah. Pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan
A. Pembiayaan rekening koran syariah adalah suatu bentuk pembiayaan rekening koran yang dijadikan berdasarkan prinsip syariah. B. Wa'ad adalah kesepakatan atau janji dari satu pihak LKS kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu. C. Akad adalah transaksi atau perjanjian syar'i yang menimbulkan hak dan kewajiban. Kedua, ketentuan akad. Pembiayaan rekening koran syariah musyarakah dilakukan berdasarkan akad musyarakah. Boleh disertai dengan wa'ad. LKS dan nasabah bertindak selaku mitra. Nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak disepakati saat akad. Dasar perhitungan bagi hasil boleh menggunakan jumlah dana yang telah dipakai. LKS boleh memberikan sebagian keuntungan yang diperoleh kepada nasabah. Ketentuan tentang wa'ad dan akad merujuk kepada Fatwa nomor 30 DSN MUI 2002 tentang PRK Syariah dan Fatwa nomor 45 DSN MUI nomor 2 2005 tentang Land Facility. Fatwa DSN nomor 8 MUI 1V 2000 tentang pembiayaan musyarakah berlaku pula dalam pelaksanaan pembiayaan rekening koran. Ketiga, ketentuan penutup. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah. Kedua, fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, fatwa tentang akad syirkah. Akad syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha. Dengan ketentuan dibagi syarik adalah mitra atau pihak yang melakukan akad syirkah, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Ras al-mal adalah modal usaha berupa harta kekayaan yang disatukan dengan berasal dan paru syar'i. Syirkah amwal adalah syirkah yang ras al-malnya berupa harta kekayaan dalam bentuk uang atau barang. Syirkah abdan atau syirkah amal adalah syirkah yang ras al-malnya berupa harta kekayaan namun dalam bentuk keahlian atau keterampilan usaha kerja. Syirkah wujuh adalah syirkah yang ras al-malnya bukan berupa harta kekayaan namun dalam bentuk reputasi atau nama baik salah satu atau seluruh syarik. Takwim al-urud adalah penaksiran barang untuk diketahui nilai atau harganya. Selanjutnya, fatwa tentang musyarakah mutanakisah. Pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan musyarakah mutakanisah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Syarik adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad syirkah. Hisbah adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah yang bersifat musya. Musya adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah atau milik bersama. Kedua, ketentuan hukum. Hukum musyarakah mutakanisah adalah boleh. Ketiga, ketentuan akad. Pertama, akad musyarakah. Mutakanisah terdiri dari akad musyarakah atau syirkah dan bai. Dalam musyarakah mutanakisah berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 8 tahun 2000 tentang pembiayaan musyarakah. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.